Bisa setahun pasca COVID-19, kota Wuhan di Cina tempat pertama deteksinya virus corona kini perlahan mulai bangkit. Meski kebijakan lockdown pemerintah Cina memicu dampak di berbagai sektor, tidak bisa dipungkiri cara itu terbukti sukses mengatasi penyebaran virus corona. Cina, satu dari sedikit negara yang memiliki kisah sukses menanggulangi pandemi COVID-19. Teriakan Wuhan Cayo yang berarti semangat Wuhan menggema di langit kota Cina Januari 2020 lalu. Hingar-bingar kota metropolis tidak lagi ditemukan. Wuhan layaknya kota mati. Sunyi dan sepi akibat dampak penyebaran virus corona yang mematikan. 23 Januari 2020, pemerintah Cina menutup seluruh akses dari dan menuju kota Wuhan yang dipercaya awal mula virus corona berasal. 100 warga negara Indonesia, sebagian besar mahasiswa terjebak di kota Wuhan. Takut, sedih, marah hingga cemas selalu dirasakan sebagian besar warga kota Wuhan saat itu. Mereka seolah-olah menanti takdir kehidupan, apakah terbebas dari virus corona atau justru terinfeksi virus mematikan itu. Teriakan Wuhan Cayo atau semangat Wuhan merupakan cara warga memberikan semangat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi virus corona. Kini setahun berlalu. Meski kebijakan lockdown pemerintah Cina memicu dampak di berbagai sektor, tak dipungkiri cara itu terbukti sukses mengatasi penyebaran virus corona. Cina bahkan satu dari sedikit negara yang memiliki kisah sukses menanggulangi pandemi COVID-19. Data Johns Hopkins University mencatat, selama periode Januari 2020 hingga Januari 2021, terdapat kurang dari 100.000 kasus positif COVID-19 di Cina. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Cina mencapai sekitar 4.800 kasus. Lalu bagaimana kehidupan di Wuhan saat ini? Kehidupan di Wuhan hampir kembali ke kondisi normal. Pandemi tentu berdampak pada seluruh sektor kehidupan, tidak hanya kesehatan. Namun hikmah di balik wabah COVID-19 di Wuhan dirasakan terjalin eratnya persatuan dan hubungan di antara masyarakat. Dan bisa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Cina pasca setahun dilanda pandemi, kita segera bergabung dengan Silvana Valencia, mahasiswi Indonesia yang berada di Provinsi Zhejiang, Guangzhou, Cina. Selamat siang waktu Indonesia, Silvana. Selamat siang, Kak Lady. Nah, Silvana, ini kita semuanya pengen tahu saat ini sudah setahun pandemi melanda Cina. Bagaimana kondisi di Hangzhou saat ini? Apakah masih menerapkan protokol kesehatan ketat atau masyarakat sudah bebas tidak menggunakan masker? Kalau untuk di Hangzhou sekarang kondisinya sih hampir seperti normal. Untuk protokol kesehatan sih, kalau misalnya kita keluar, banyak orang udah nggak pakai masker lagi, tapi ada juga yang masih pakai masker. Tapi kalau misalnya kita masuk ke tempat-tempat seperti mall, bank, hospital gitu-gitu, kita harus pakai masker. Tapi biasanya kalau di mall sendiri sih, karena kan di depan ada yang jagain, harus pakai masker. Tapi biasanya kalau udah masuk, banyak orang yang juga udah lepas. Gitu sih. Ini artinya bahwa memang setelah setahun kasus pandemi COVID-19 benar-benar sudah terkendali di Hangzhou. Apakah angkanya sudah betul-betul nol? Iya, nol. Sebenarnya sebulan kemarin sempat ada ketemu satu kasus di Hangzhou, tapi masyarakatnya langsung panik dan pemerintah juga langsung handle. Terus sekitar sebulan sekarang udah nggak ada yang ditemuin lagi sih, udah nol kembali. Gitu. Baik, dengan kondisi yang saat ini apakah artinya perkuliahan, kemudian sekolah anak-anak ini sudah kembali tatap muka semuanya secara normal? Iya, sudah normal. Udah dari September tahun lalu sih udah normal. Baik, Silvana, kemudian bisa berbagi sedikit ya, saat COVID-19 pertama merebak di Cina, ini berapa lama akses itu ditutup oleh pemerintah? Kalau untuk semua sektor sih kurang lebih 1 bulanan. Jadi waktu sebulanan semuanya tutup. Kalau di Hangzhou sendiri ya, waktu mereka mau kembali untuk bekerja lagi itu mereka bertahap. Jadi mulai dari sektor yang penting dulu, seperti contohnya Asian Games untuk 2022 kan kita lagi pembangunan di sini, mereka buka duluan. Setelah itu baru sektor-sektor yang lainnya menyusul. Terus mereka juga harus apply ke pemerintah dulu. Saat pemerintah udah confirm untuk buka kerja kembali, baru mereka boleh.
Kalau sekolah sendiri sih, kalau kita yang tinggal di dalam sekolah di asrama, itu kita cukup lama. Karena kan kita diatur sama sekolah-sekolah ya. Kita nggak boleh keluar dari area sekolah itu selama kurang lebih sampai Mei atau Juni. Setelah itu baru kita boleh keluar seperti orang-orang lain, gitu. Oke, ketika kondisi aturan diberlakukan atau pengendalian dilakukan oleh pemerintah, apa aturan ketat yang kemudian diberikan oleh pemerintah untuk kemudian membuat masyarakat betul-betul disiplin dan harus diikuti oleh semua lapisan? Kalau waktu itu memang masyarakatnya sebenarnya dari sananya memang udah patuh sih. Jadi waktu pemerintah bilang kita nggak boleh keluar, kita harus stay di rumah, banyak banget masyarakat udah langsung seperti kayak ya udah kita memang harus kontribusi untuk negara, ya kita stay di rumah. Tapi memang pasti ada beberapa yang bandel gitu. Waktu itu juga polisi-polisi turun ke jalan untuk pengecekan. Jadi kalau misalkan masih ada yang berkumpul, ya mereka diusir untuk pulang gitu. Tapi masyarakatnya sendiri kebanyakan memang sangat punya rasa bertanggung jawab buat kesadarannya sih. Oke, Silvana tadi sudah mengatakan bahwa hampir semua sektor sekarang sudah kembali normal. Ini apakah memang artinya seluruh masyarakat di Hangzhou sendiri sudah menerima vaksin? Kalau untuk vaksin sih banyak yang belum sih ya setahu aku, karena teman-temanku sendiri juga kayaknya nggak ada yang vaksin gitu. Dan kalau untuk orang luar sendiri setahu aku juga agak sulit. Oke, Gitu. berarti artinya memang belum semua lapisan masyarakat menerima vaksin secara baik begitu ya? Iya. Baik, kemudian yang terakhir nih Silvana, apa harapan dan juga mungkin pesan yang Silvana bisa berikan kepada keluarga, kerabat, dan juga sahabat di tanah air yang hingga saat ini masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 meskipun sudah 1 tahun lamanya? Sabar-sabar, semangat, jangan putus semangat pokoknya. Karena waktu kemarin kejadian di sini pun aku juga sudah mengalami nggak boleh keluar selama berbulan-bulan. Kita nggak tahu dunia luar tuh seperti apa sih gitu. Yang penting tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak sama orang lain, rajin-rajin cuci tangan. Nggak apa-apa kita susah dulu sekarang, tapi yang penting untuk kebaikan di depannya gitu. Dan aku berharap semoga di tanah air badai ini cepat berlalu supaya aku bisa pulang ke Indonesia berkumpul lagi bersama keluarga sama teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya Silvana Valencia, mahasiswi Indonesia di Provinsi Zhejiang, Hangzhou, Cina. Jaga kesehatan selalu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Kak.